Vascular transport, melalui vesikel ataupun melalui pori ataupun menggunakan mekanisme pasangan ion. Ya, jadi mekanisme-mekanisme ini yang terjadi pada proses penyerapan obat. Jadi ibaratnya ini adalah mekanisme-mekanisme perpindahan obat tersebut yang kayak pernah saya contohkan, kalian mau dari Samarinda ke Balikpapan, kalian mekanisme perpindahan kalian itu kalian bisa pakai mobil, pakai sepeda, jalan kaki, mungkin roll depan, ngesot, naik pesawat, naik kereta api, ada berbagai macam mekanisme. Ya, jadi penentuan mekanisme ini berdasarkan pada dari sifat-sifat zat aktifnya. Ya, jadi yang pertama, oke, kita berbicara terkait difusi pasif ya. Jadi difusi pasif ini ya paling umum ya. Jadi paling umum kayaknya kalian sudah sering dengar ya. Jadi kalau difusi pasif itu kita berbicara tentang terkait perpindahan ya, perpindahan secara spontan karena perbedaan konsentrasi. Biasanya dari konsentrasi tinggi ke rendah. Ya, jadi ibaratnya mungkin di SMA sudah pernah diajarkan ya terkait proses difusi ya. Jadi ada satu bagian gula yang kadarnya tinggi yang dengan mudah itu akan rata konsentrasi gulanya pada semua sisi atau bagiannya. Jadi proses difusi pasif itu proses perpindahan ya yang tidak menggunakan tidak menggunakan energi, di mana dia sifatnya spontan, jadi berpindah dari konsentrasi tinggi ke rendah seperti itu. Ya, jadi ibaratnya kalian melompat dari tempat tinggi ke tempat rendah seperti itu. Jadi dia perpindahan yang sifatnya spontan. Nah, difusi pasif ini menjadi proses penyerapan utama untuk sebagian besar obat-obatan. Jadi sebagian besar obat-obatan itu penyerapannya karena proses difusi pasif. Ya, jadi kekuatan pendorong untuk difusi pasif adalah terkait konsentrasi obat. Jadi semakin tinggi perbedaan konsentrasi dari satu bagian ke bagian lain, maka proses perpindahannya juga akan semakin cepat seperti itu ya. Jadi biasanya pada sisi mukosa dibandingkan dengan darah. Ya misalnya pada penyerapan kasus obat oral, jadi kan obat ya misalnya di mukosa lambung itu konsentrasinya berapa dibandingkan dengan konsentrasi yang dalam darah. Pada menit ke-0 berarti konsentrasi obat di mukosa kan 100%. Di mukosa 100%, tetapi di darah 0 itu kan perbedaan konsentrasinya tinggi ya, 100 ya. Jadi itu perpindahan akan semakin cepat. Tetapi ketika perbedaan konsentrasinya itu rendah, misalnya di mukosa itu 50, di dalam darah itu 45, perbedaan konsentrasinya kecil, maka perpindahannya juga akan semakin lambat seperti itu. Ya, kalau secara umum penjelasan difusi pasif ini sebenarnya bisa terjadi kejenuhan. Kenapa? Karena ketika terjadi kesamaan konsentrasi pada dua sisi ya, sisi misalnya sisi A ke sisi B atau sisi mukosa lambung dan sisi peredaran darah. Ya, ketika dia konsentrasinya sama, maka dia tidak akan terjadi perpindahan. Tetapi hal tersebut tidak terjadi pada sistem tubuh kita. Kenapa? Karena kan sistem tubuh kita ini kan selalu berputar ya. Darah kan tidak stuck di satu tempat kan, dia akan selalu berputar, ketika obat sudah pindah dari mukosa lambung ke dalam darah, darah kan akan berputar ke seluruh tubuh. Maka otomatis perbedaan konsentrasi itu akan tetap besar antara darah dan di mukosa. Jadi memang pada proses difusi pasif dalam biofarmasetika itu tidak akan terjadi kejenuhan pada sistem biologis tubuh kita. Terkecuali memang pada kasus-kasus tertentu ya, misalnya karena penyakit, ya misalnya penyakit terkait ada gangguan penyaringan, gangguan ginjal, gangguan hati, metabolisme, ya itu pasti akan berbeda. Tetapi kalau pada individu yang sehat, hal tersebut tidak akan terjadi. Nah, kalau berbicara tentang difusi pasif, kita pasti akan berbicara terkait dengan hukum Fick ya. Hukum Fick ini di sini terlihat faktor-faktor yang mempengaruhi difusi pasif. Jadi ketika diberi pertanyaan, coba jelaskan hukum Fick
terkait dengan proses difusi pasif. Jadi di sini dilihat dari hukum Fick ya, rumusannya dq per dt itu adalah kecepatan proses difusi. Kecepatan proses difusi ini ya dipengaruhi oleh koefisien difusi, kemudian luas permukaan membran, kemudian koefisien partisi, terus kemudian tebal membran, serta perbedaan konsentrasi pada GI tract, saluran cerna, dan di dalam plasma atau di sistem peredaran darah. Ya, jadi hal-hal ini mempengaruhi kecepatan proses difusi. Yang pertama kita bahas, kalau kita berbicara koefisien berarti itu kan tetapan ya. Jadi kita langsung bahas pada luas permukaan membran. Ya, di mana kalau kalian baca ya, ini kan rumusnya dq per dt sama dengan dak dikali si GI dikurang CP. Itu kan artinya dia kecepatan difusi ini berbanding lurus ya, berbanding lurus dengan koefisien difusi, dengan luas permukaan membran, terus kemudian dengan koefisien partisi dan dengan perbedaan konsentrasi. Dikatakan dia berbanding lurus, di mana semakin besar nilai luas permukaan, semakin besar koefisien partisi, semakin besar perbedaan konsentrasi antara saluran cerna dan peredaran darah atau plasma, maka kecepatan difusinya juga akan semakin besar. Ya. Sedangkan H ini dia berbanding terbalik nilainya. Di mana kalau dikatakan berbanding terbalik, berarti semakin tebal suatu membran, maka kecepatan difusi juga akan semakin lambat. Ya, jadi semakin tebal membrannya, maka proses difusi, kecepatan difusi juga akan semakin lambat. Saya contohkan, proses difusi ini kan ibaratnya proses perpindahan ya. Jadi misalnya saya contohkan seperti ini. Kalian punya air ya yang tumpah di lantai, yang satu mau lap dengan sapu tangan, yang satu lap dengan menggunakan daster, seperti itu. Kira-kira menggunakan bahan yang mana nih, antara sapu tangan ataupun daster yang dapat lebih cepat mengeringkan lantai? Apakah yang menggunakan sapu tangan ataupun yang menggunakan kain daster yang besar? Kira-kira yang mana yang lebih cepat mengeringkan? Yang pastinya daster ya, yang lebih cepat mengeringkan. Kenapa? Karena luas permukaan serapnya dia lebih besar. Ya, jadi lebih cepat mengeringkan air. Begitu pula dengan proses difusi. Ya, semakin luas permukaan membran penyerapan, maka proses perpindahan, proses difusi juga akan semakin cepat, ya. Yang kedua, terkait dengan koefisien partisi, ya. Koefisien partisi itu kan kalau sudah pernah kalian pelajari di Parvis ya, koefisien partisi antara antara lemak dan air. Di mana kalau koefisien partisinya itu besar ya, koefisien partisinya besar, berarti proses perpindahan, proses difusi ini juga akan semakin cepat, di mana koefisien partisi yang besar itu kan menandakan bahwa obat tersebut bersifat nonpolar ya, bersifat nonpolar atau lebih larut di dalam lemak. Berarti proses kecepatan difusi ya, proses perpindahan itu juga akan semakin cepat. Di mana kan kita berbicara pada membran biologis yang penyusunnya terdiri dari lapisan lipid bilayer. Seperti itu. Kemudian kalau perbedaan konsentrasi, ya di mana kalau perbedaan konsentrasi nilainya semakin besar, maka proses perpindahan ya kecepatan difusinya juga akan semakin besar. Berarti proses perpindahannya juga akan semakin cepat seperti itu. Nah, berbeda dengan nilai H. H itu tebal membran ya. Kalau membrannya semakin tebal, maka proses perpindahan dari satu sisi ke sisi yang lain itu akan semakin lambat ya. Ibaratnya seperti ini, saya contohkan. Ada dua orang ya. Misalnya di sini saya kasih contoh
Ada Nadia sama Misna seperti itu. Nah, Nadia ini ketika suatu waktu dia menggunakan pakaian dengan bahan wol yang sangat tebal. Kemudian Misna mungkin menggunakan daster, ya kan lebih tipis seperti itu kainnya. Nah, ketika keduanya mau pergi ke warung, misalnya mau pergi ke warung, tiba-tiba hujan. Kira-kira yang mana duluan yang basah badannya antara Nadia dan Misna? Ya, yang pasti Misnah yang pasti lebih duluan basah. Kenapa? Karena Nadia itu menggunakan baju dengan kain yang tebal, berarti air itu akan semakin lama bisa menembus kain tersebut dan terkena tubuhnya. Sedangkan Misnah yang menggunakan kain lebih tipis, air akan semakin cepat. Nah, berarti ini sama seperti proses difusi. Kalau tebal membrannya itu semakin tebal, maka proses perpindahan dari satu sisi ke sisi lainnya itu akan lebih lambat. Jadi makanya hubungannya adalah berbanding terbalik. Jika tebal membran semakin besar, maka kecepatan difusi, perpindahan, proses difusi akan semakin lambat. Seperti itu. Ya, jadi kan bisa kalian logika. Jadi kalau misalnya ditanya, coba jelaskan hubungan difusi pasif dengan hukum Fick terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi proses difusi pasif. Berarti kalian jelaskan, kalian tuliskan rumus ini, terus juga kalian jelaskan bahwa koefisien difusi, luas permukaan membran, dan koefisien partisi, serta perbedaan konsentrasi itu berbanding lurus, di mana jika faktor-faktor tersebut nilainya semakin besar, maka kecepatan difusi, kecepatan perpindahan juga akan semakin cepat, ya. Proses perpindahan akan semakin cepat. Tetapi dengan nilai H atau tebal membran, ini dia berbanding terbalik. Kenapa? Jika membran penyerapan itu dia semakin tebal, maka proses perpindahan akan semakin lama terjadi. Ya, karena membrannya tebal. Seperti itu. Jadi berpindah dari satu sisi ke sisi lainnya akan memakan waktu lebih lama dibandingkan kalau membrannya tipis seperti itu. Nah, itu adalah hubungan proses difusi pasif dengan hukum Fick ya. Jadi kalau ditanya faktor-faktor yang mempengaruhi proses difusi pasif adalah penjelasan dari hukum Fick ini ya. Oke, dari sini bisa dimengerti ya terkait dengan hukum Fick. Jadi kalian lihat ya kalau yang di atas ini DAK dan perbedaan konsentrasi ini berbanding lurus, artinya semakin besar angkanya ini, proses difusi juga akan semakin cepat. Tetapi dengan H yang nilai di bawah sini semakin besar angkanya, berarti kan angka ini dia akan semakin semakin kecil, yang artinya proses perpindahan difusi juga akan semakin lebih lambat. Seperti itu. Ya, ini yang harus kalian paham konsep di sini. Kemudian, nah, selain itu ya, jadi pada proses difusi pasif ya, kebanyakan zat aktif ini kita sifatnya adalah basa atau asam organik. Maka keadaan terlarut sebagian molekul berada dalam bentuk terionkan dan bentuk tidak terionkan. Jadi nanti kalau pada difusi pasif, berarti kita nanti akan belajar tentang hipotesa pH partisi. Jadi bahwa pH, misalnya khususnya di saluran cerna, perbedaan pH itu kan sangat signifikan ya antara lambung, usus halus, usus besar, itu perbedaannya sangat signifikan, itu akan mempengaruhi proses penyerapan. Ya, di mana pada proses difusi pasif ini, hanya fraksi zat aktif yang tidak terionkan dan larut di dalam lemak yang dapat melalui membran secara difusi pasif. Berarti persyaratan obat zat aktif yang dapat melalui mekanisme difusi pasif pada mekanisme absorpsinya itu hanya zat aktif dalam bentuk tidak terionkan dan zat aktif yang larut di dalam lemak. Seperti itu. Jadi kalau ditanya apa persyaratan zat aktif bisa melalui mekanisme difusi pasif adalah zat aktif tersebut dalam bentuk tidak terionkan dan zat aktif tersebut larut di dalam lemak. Ya. Nah, ini yang hanya bisa melalui mekanisme difusi pasif.
Bagaimana caranya kita tahu ya, bagaimana caranya kita tahu bahwa zat aktif itu tidak terionkan? Ya kalau zat aktif larut dalam lemak kan kita bisa lihat ya, dari apa ya, dari data spesifikasi zat aktif tersebut ya lebih larutnya pada apa, ya. Kalau fase terionkan, tidak terionkan, bagaimana kita tahu? Ini akan dibahas melalui, teori hipotesa pH partisi, bahwa nanti yang mempengaruhi itu adalah terkait derajat ionisasi sama pH kompartemen. Ya, jadi sebanyak apa obat tersebut terionisasi, terus kemudian pH kompartemen itu, pH tempat obat tersebut terlarut itu pH-nya seperti apa, ya. Jadi secara teori, pada teori difusi non-ionik atau hipotesa pH partisi, untuk obat yang, zat aktifnya merupakan garam dari asam atau jenis basa kuat, nah derajat ionisasi ini sangat berperan. Di mana kalau dia berupa elektrolit lemah, ya yang hanya sedikit reionisasi, maka proses difusi melintasi membran itu tergantung dalam kelarutan, bentuk tak terionkan di dalam lemak, serta derajat ionisasi. Ya, jadi di sini lebih terlihat jelas ya pada persamaan Henderson-Hasselbalch. Ya, jadi persamaan Henderson-Hasselbalch ini kita bisa tahu bahwa obat A ini dia lebih banyak bentuk terionkan atau bentuk yang tidak terionkan. Ya, bentuk yang terionkan atau tidak terionkan itu bisa bisa apa ya, bisa lebih jelas ya. Jadi kalau untuk obat ini ada rumus ya. Jadi ini rumus ya. Jadi yang pertama ini untuk obat yang asam lemah ya, rasionya adalah garam per asam ya, 10 log ya, pH min pKa ini sama ya. Jadi bedanya kalau untuk obat asam lemah ini garam per asam, bentuk garam per asamnya, sedangkan untuk basa lemah itu bentuk basa per garamnya. Ya, nanti bisa lebih jelas ketika ini masuk ke dalam contoh, tapi bisa kalian catat dulu terkait rumus ini. Ya, nah ini ya bentuk ya bentuk ini ya, garam per asam ataupun basa per garam. Nah, di sini kita lihat ya, di sini kita lihat misalnya ini ada contoh obat ya. Contoh obat adalah asam salisilat. Nah, asam salisilat ini pKa-nya adalah 3. Berarti dia termasuk obat yang asam lemah. Ya, pKa 3. Di mana kita tahu bahwa pH pada plasma itu 7,4, pH pada cairan lambung adalah 1,2. Jadi di sini kita hitung menggunakan rumus yang tadi. Ya, menggunakan rumus yang tadi, nanti bisa kita peroleh ya. Dari rumus yang tadi dihitung bahwa bisa diperoleh ya pada plasma sebagian besar obat dalam bentuk terionisasi atau larut di dalam air. Ya, di sini terlihat. Nah, jadi nanti dimasukkan ke rumusnya. Jadi kalau kalian lihat ya, ini rumusnya 10 pangkat pH min pKa. Nah, di sini 10 kita mau hitung dia di plasmanya dia lebih banyak bentuk terionkan atau yang tidak terionkan. Jadi kita masukkan pH-nya ya, pH plasma 7,4 dikurang dengan pKa obatnya 3. Ya. Ini nanti dilogkan hasilnya adalah 2,51 kali 10 pangkat 4. Nah, kemudian di sini masuk untuk pH lambung ya. Untuk pH lambung berarti kita masukkan pH lambung 1,2 dikurang 3 ya, nanti dilogkan seperti ini hasilnya adalah 1,58 kali 10 pangkat minus 2. Nah, kalau dilihat di sini ya, jumlah obat yang terionkan ini lebih besar berada di plasma. Kalian lihat nilainya lebih besar di plasma dibandingkan dengan di di dalam lambung. Seperti itu. Kemudian sebentar.
Kemudian kita lihat lagi bagaimana kalau pada usus ya. Kalau pada usus pH usus kan 5,5. Kemudian kita hitung. Ternyata kalau kita bandingkan ya, kita lihat hasilnya adalah 3,16,23 atau 3,16 kali 10 pangkat 2. Jadi pada lambung konsentrasi bentuk tidak terionkannya yang dapat berdifusi dari asam salisilat itu lebih besar dibandingkan dengan pada usus, seperti itu. Jadi pada lambung terjadi difusi pasif yang lebih tinggi untuk asam salisilat. Ya, jadi ini kalian bisa hitung. Nah, kalau yang masih bingung ya, jadi kalau yang masih bingung terkait bentuk terionkan dan bentuk tidak terionkan, jadi kalau bentuk tidak terionkan, misalnya saya kasih contoh garam ya. Garam itu kan Na terdiri dari NaCl ya. Nah, kalau dia dalam bentuk NaCl, ini dia dalam bentuk tidak terionkan. Ya, sedangkan kalau NaCl ini berubah menjadi Na+ dan Cl-, artinya dia sudah terionkan. Ya, sudah terionkan menjadi ion Na+, ya, ion positif dan ion negatif ini terionkan. Nah, persyaratan untuk proses difusi pasif adalah obat yang bisa melalui mekanisme difusi pasif adalah obat-obat yang dalam bentuk tidak terionkan. Berarti obat tersebut harus dalam bentuk utuhnya. Misalnya dalam kasus garam NaCl, obat tersebut harus dalam bentuk NaCl gitu. Bentuk NaCl tidak boleh berubah menjadi Na plus dan Cl-. Na plus dan Cl- itu berarti dia sudah terionkan menjadi ion plus dan ion negatif dari Na dan Cl. Sedangkan kalau dalam bentuk tidak terionkan dia masih utuh dalam bentuk Na dan NaCl gitu. Masih dalam satu kesatuan utuh. Ya, berarti nanti di sini terlihat. Jadi untuk asam salisilat ini kalian bisa hitung. Kita kan bisa punya data pH cairan lambung, kita punya data pH plasma, kita punya data pH usus ya, usus halus, usus besar seperti itu ya. Nah, dari data-data pH tersebut kita bisa hitung bahwa obat tersebut itu dia lebih banyak dalam bentuk tidak terionkan di bagian saluran cerna mana sih? Sehingga nanti kita bisa memprediksi bahwa obat tersebut dia lebih banyak melalui mekanisme difusi pasif pada bagian saluran cerna mana? Pada bagian saluran cerna lambungkah atau pada bagian saluran cerna usus seperti itu. Ya. Apa tujuan kita mengetahui ini? Jadi tujuan kita mengetahui ini kita bisa tahu bahwa ini obatnya ini bagusnya itu nanti dia terabsorpsinya di bagian mana dari saluran cerna. Ya, jadi dari data ini kita bisa tahu, oh ini bagusnya dia lebih bagus misalnya melalui mekanisme difusi pasif ini pada bagian usus halus misalnya seperti itu. Jadi kita bisa merancang obat kita untuk dia bisa terlepas, terdisolusi dan terserap pada bagian usus halus misalnya seperti itu. Ya, ini jadi kita bisa tahu ya bahwa obat kita itu diserapnya lebih baik pada apa ya? Pada bagian mana sih dari saluran cerna seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini mungkin sampai sini ya. Untuk penerapan Henderson-Hasselbalch, mungkin kalian bisa baca-baca terlebih dahulu ya terkait dengan rumusan ini. Ya bisa kalian catat rumusnya ini, terus coba kalian hitung-hitung. Ya. Nanti setelah kalian hitung, kalian bisa paham bagaimana kita bisa menentukan proses absorpsi.
Ya. Nah, ini, saya kasih tugas kalian untuk menghitung ya, kalian menghitung untuk penerapan, Henderson-Hasselbalch ya. Nanti minggu depan akan saya tunjuk satu orang ya, satu atau 2 orang untuk bisa, menampilkan perhitungannya. Ya, jadi kalian buat saja dulu di PPT, buat di PPT terlebih dahulu, kemudian nanti minggu depan akan saya tunjuk seperti tadi, satu atau 2 orang untuk bisa, memaparkan hasil perhitungannya. Ya, jadi ini bedanya ya. Jadi untuk tugasnya kalian hitung ya, kalian hitung jumlah obat terionkan, tidak terionkan ya, pada obat, pada bagian, lambung, usus halus ya, terus kalian hitung juga pada pH plasma, di mana datanya untuk pH plasma adalah 7,4, pH cairan lambung adalah 1,2, pH cairan usus di sini saya ambil 5,5, kemudian untuk, pKa-nya ya, pKa-nya ini saya ambil obat A itu pKa-nya adalah 4, kemudian obat B itu pKa-nya adalah 8 ya. Jadi untuk yang obat A, itu kalian menggunakan rumus yang ini untuk asam lemah, kemudian untuk obat B, karena pKa-nya 8, kalian menggunakan rumus ini. Izin ngulangi lagi tugasnya. Oke. Jadi untuk tugasnya nanti kalian menghitung ya, menghitung jumlah, terionkan, tidak terionkan dari suatu jenis obat ya. Ada 2 jenis obat A dan obat B, di mana obat A pKa-nya 4, obat B pKa-nya 8. Kemudian untuk pH-nya, untuk pH plasma itu 7,4, pH cairan lambung itu 1,2, dan yang terakhir pH usus itu 5,5. Jadi coba kalian hitung, nanti kalian simpulkan untuk obat A, dia mengalami proses difusi pasif itu pada bagian paling banyak pada bagian usus atau pada bagian lambung. Begitu juga dengan obat B, dia mengalami proses, difusi pasif paling banyak pada bagian lambung atau pada bagian usus. Ya, jadi obat A pKa-nya 4, obat B pKa-nya adalah 8. pH cairan lambung 1,2, pH usus 5,5, pH plasma 7,4. Kalian hitung menggunakan rumus ini. Ya, jadi kalau untuk obat A, kalian menghitung menggunakan rumus yang asam lemah, ya, di mana ini salt dan acid ini artinya ini adalah mana sih sebentar, tunggu sebentar ya. Nah, untuk ini rumusnya ya, salt ini adalah bagian terionkan per bagian tidak terionkan. Ya, kalau ini bagian yang tidak terionkan per bagian yang terionkan. Jadi nanti hasilnya ini adalah nilai yang di atas ini. Jadi nanti pernya ibaratnya per 1, seperti itu.
ya. Jadi, kalau rumusnya ini nanti kalian bisa mengetahui di mana obat tersebut itu lebih banyak pada bagian terionkan atau tidak terionkan. Jadi untuk rumusannya untuk asam lemah ya, rasio bagian terionkan per tidak terionkan itu sama dengan 10 pangkat pH dikurang pKa. Terus kemudian untuk basa lemah, rasio tidak terionkan per terionkan itu sama dengan 10 pH min pKa. Jadi nanti kalian bisa menghitung ya, menghitung bahwa obat tersebut untuk yang pKa 4 dan pKa 8 ini pada bagian mana dia lebih banyak bagian tidak terionkan. Di mana kalau semakin tinggi jumlah obat yang tidak terionkan, maka obat tersebut pada bagian tersebutlah obat tersebut banyak diserap melalui mekanisme difusi pasif. Seperti itu, nanti coba kalian hitung, dan nanti kalian bisa simpulkan. Dan ini akan lebih jelas ketika nanti kalian sudah menghitung. Jadi nanti ketahuan, bisa kalian lihat, oh ternyata pengaruhnya di sini loh. Jadi kalau secara umum ya, secara umum teorinya adalah obat-obat yang mempunyai sifat pKa asam lemah ya cenderung ke asam, dia lebih banyak bentuk tidak terionkannya pada lambung. Sedangkan pada usus dia cenderung lebih banyak bagian terionkan. Ibaratnya seperti ini, ketika asam terkena basa, maka dia akan berubah mencari garam, dan garam itu nanti dia akan terionkan. Sedangkan kalau pada asam ketemu asam, ibaratnya like dissolve like, jadi dia tetap asam dan dia tetap dalam bentuk utuhnya tidak terionkan, seperti itu. Jadi sebenarnya sih tanpa kita hitung kita bisa memprediksi, tapi untuk kita tahu jumlahnya, kuantitatifnya kita harus hitung itu. Oke ya, sampai sini ya untuk tugasnya dikerjakan per individu. Kemudian nanti minggu depan saya akan minta kalian untuk presentasi ya, 2 orang ya, 2 orang. Nanti akan saya tunjuk, disiapkan PPT-nya, nanti presentasi hasil perhitungannya. Kemudian nanti disimpulkan bahwa obat tersebut, obat A atau obat B itu lebih banyak bentuk tidak terionkannya di bagian saluran cerna mana, di lambung atau di usus. Berarti nanti bisa kita simpulkan bahwa obat A atau obat B itu lebih banyak terserap melalui mekanisme difusi pasif pada bagian saluran cerna mana, pada bagian usus atau pada bagian lambung, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya tutup untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Sampai bertemu minggu depan ya. Saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.